Pemirsa, salah satu korban meninggal di Kali Bekasi, Ahmad Dafi, sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Namun belum semua korban meninggal berhasil diidentifikasi sampai hari ini. Di sisi lain, investigasi meninggalnya 7 korban di Kali Bekasi masih berlanjut. Bahkan Propam Polda Metro Jaya turut memeriksa 9 personel tim patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota. Kami akan membahasnya lebih jauh kasus meninggalnya 7 remaja di Kali Bekasi bersama dengan kakak almarhum Ahmad Dafi, Sopian, saksi mata Denny Wicaksana, serta psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat malam, Mas Sopian, Mas Denny, dan juga Mas Reza. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah hadir di Prime Time News hari ini. Mas Sopian, kami turut berbela-sungkawa atas meninggalnya Ahmad Dafi dan terima kasih Mas Sopian atas waktunya untuk bersedia melayani wawancara kami. Mas Sopian, sebelum almarhum Dafi dimakamkan, apakah keluarga sempat melihat bagaimana kondisi jasad Dafi? Ya, sebelumnya saya mengucapkan alhamdulillah dulu ya Mbak ya. Karena kita dari pihak keluarga sudah menerima jenazah adik kami, Ahmad Dafi, yang sudah kita kebumikan. Alhamdulillah. Dan juga pada tim DPI, Rumah Sakit Polri, yang memang komunikatif terkait dengan identifikasi jenazah adik kami. Dan juga para pihak yang memang sudah kemarin pada datang ke rumah duka ya, dari Polres Bantar Gebang, dari Kelurahan Bantar Gebang. Ya terkait Ahmad Dafi, ya kalau tadi yang Mbak tanyakan, pada malam itu juga kita tidak tahu dia mau kemana karena memang tidak pernah jauh mainnya gitu Mbak ya. Selalu ada di lingkungan rumah gitu. Ini itu Mbak. Oke. Pada saat diserahkan kepada pihak keluarga, Mas Sopian, apakah dari pihak keluarga melihat bagaimana kondisi jasad dari Ahmad Dafi? Saat kita pertama kali ke Rumah Sakit Polri itu, kita diajak ke ruangan forensik itu memang tidak diizinkan untuk melihat jenazah. Kita hanya dikasih foto-foto ya, foto-foto terakhir kondisi jenazah gitu. Sampai kita makamkan kemarin memang kita tidak melihat kondisi jenazahnya. Apa kesimpulan yang disampaikan penyidik atau pihak rumah sakit yang melakukan otopsi mengenai penyebab meninggalnya Dafi, disebutnya karena apa? Kemarin keterangan dari dokter DPI tidak ada luka-luka yang luka dalam atau luka kekerasan atau patah tulang atau apa. Jadi penyebab kematiannya memang tenggelam, Mbak. Baik kalau begitu. Saya pindah sekarang ke Mas Denny. Mas Denny adalah salah seorang yang ikut membantu polisi untuk menyelamatkan korban yang tercebur ke Kali Bekasi. Mas Denny, bisa Anda ceritakan bagaimana peristiwa yang terjadi pada itu minggu dini hari ya, Mas Denny ya? Aku waktu itu malam Sabtu, Mbak. Sabtu dini hari, iya. Bagaimana waktu itu peristiwanya sampai Anda bisa ikut menyelamatkan korban? Saya waktu itu sama pihak pos keamanan security di depan pos jalan perumahan Pondok Gede Permai. Pas gitu ngelihat anak berbondong-bondong yang waktu itu nggak tahu berapa orang, tahun 12 orang, disamperin sama Pak Ono dari kepala security, disamperin cuman nggak ditanya sama sekali gitu, nggak curiga gitu Mbak. Pas gitu balik lagi Pak Ono ke pos keamanan, tiba-tiba dia di pihak persisi 2 orang datang minta pertolongan bantuan, ada anak yang ngejebur ke Kali Bekasi Jatiasi.
Pas gitu kita berbondong sama teman-teman sama 2 tim presisi itu ke Kali Bekasi, melihat anak yang katanya ngecebur. Saya nungguin di atas, yang waktu sama rekan-rekan bagus itu yang itu udah turun ke kali. Pas turun ke kali, dia ada orang nggak? Ada orang nggak, gitu teriak itu Bagus. Ya bang, waktu itu kan nyandar, itu yang pihak korban itu nyandar udah keadaan posisi pingsan mbak, gitu. Udah itu diangkat sama Mas Bagus, terus dia pada apa maksudnya dikeluarin airnya, udah itu udah ditenangin, suruh istirahat, diangkat sama Mas Bagus ke atas, di punggung itu dibokong. Pas gitu udah diselamatkan ke tempat masjid. Waktu itu kan langsung dipindahin ke pos keamanan. Ya udah pindah aja ke pos pengamanan kata gitu. Oke. Jadi satu korban ini diangkat dari kali, kondisinya sudah pingsan ya? Pingsan, udah sadar Pak. Kalau udah dibawa ke pos keamanan itu udah keadaan sadar. Oke. Selain satu orang tadi yang dibawa ke pos keamanan, masih ada lagi, mendengar tidak ada suara-suara atau permintaan tolong dari di sekitar Kali Bekasi itu, Mas? Enggak Pak, sama sekali enggak dengar sama sekali. Oke, jadi berarti satu orang ini saja ya yang ditemukan dalam kondisi selamat? Iya. Mas Denny, dengar adakah dari korban selamat ini mengatakan masih ada temannya lain yang ada di Kali Bekasi? Saya waktu itu nggak sempat nanya-nanya, Pak. Oke. Nah, ya. Tapi dari korbannya sendiri apakah mengatakan sesuatu ketika sudah berhasil ditarik keluar dari Kali Bekasi? Cuman dia mengatakan merasa ketakutan katanya, Mbak. Oke. Tidak bilang juga kenapa sampai tercebur? Nggak bilang sama sekali sama saya, Pak. Itu dia mungkin keadaan panik kali. Oke, baik. Mas Reza, kita sekarang pakai alur penyelidikan ya yang disampaikan oleh penyidik. Katanya ada puluhan remaja kumpul, mau tawuran, kemudian ketahuan sama tim patroli perintis, mau dibubarkan, tapi kemudian pada kabur, ada yang menceburkan diri ke kali. Sejauh ini kronologi tersebut apakah masuk akal, Mas Reza? Menurut saya ada 4 pertanyaan yang perlu dijawab secara terukur, berarti perlu adanya pengujian di lapangan. Pertama, apakah bisa diyakinkan bahwa sekumpulan orang yang berada di tempat tersebut memang secara nyata terindikasi akan melakukan perbuatan pidana? Kalau mereka ingin melakukan perbuatan pidana, maka persoalan kedua, apa yang sesungguhnya polisi lakukan untuk mencegah, untuk menangkal terjadinya peristiwa pidana tersebut. Pada pertanyaan nomor 2 ini, mulai masuk relevan sudah ketika kita bicara tentang seberapa proporsional, seberapa prosedural, dan seberapa profesional tim patroli menyikapi situasi yang mereka nilai terindikasi akan muncul tindak pidana. Kita pindah ke pertanyaan ketiga. Apakah tim patroli mengetahui bahwa ada situasi kritis yang potensial dihadapi oleh target, oleh kerumunan tersebut? Dan persoalan yang keempat, sekiranya tim patroli mengetahui bahwa target atau kerumunan tersebut berada dalam situasi kritis, apa yang tim patroli lakukan sebagai langkah mitigasi, sebagai langkah untuk menghentikan para kerumunan tersebut keluar dari situasi kritis dimaksud? Kalau 4 hal ini bisa terjawab, maka mudah-mudahan akan bisa kita simpulkan. Pertama, apakah tindakan yang dilakukan oleh tim patroli di TKP tersebut memang sungguh-sungguh terukur yang tadi saya gunakan istilah 3P, yaitu prosedural, proporsional, dan profesional. Dan yang kedua, adakah kemungkinan tanda petik adanya interaksi tertentu atau bahkan mungkin provokasi tertentu yang dilakukan oleh kerumunan tersebut sampai kemudian personil yang melakukan patroli mengambil langkah-langkah entah itu eksesif ataukah sudah tepat. Ada peristiwa ketika dari tim patroli
akhirnya mengatakan bahwa memang ada tembakan peringatan yang mereka keluarkan, Mas Reza, ketika pada proses upaya membubarkan massa tersebut. Nah, apakah menurut Anda itu adalah sebuah hal yang wajar ketika ada kerumunan kemudian berusaha dibubarkan dengan mengeluarkan tembakan peringatan yang akhirnya memicu para remaja ini untuk kabur? Kita kembali ke poin nomor 2. Apakah tembakan peringatan tersebut secara sungguh-sungguh, secara terukur dilakukan oleh tim patroli karena melihat bahwa di hadapan mereka ada situasi yang terindikasi kuat akan terjadi tindak pidana. Kalaupun memang mereka menilai ada situasi yang terindikasi kuat akan terjadi pidana, pertanyaannya adalah kapan gerangan tembakan peringatan itu dilakukan? Saya memahami bahwa tembakan peringatan merupakan satu dari serangkaian langkah kepolisian yang bisa dilakukan untuk katakanlah menciptakan situasi yang lebih tenang, situasi yang lebih aman. Tetapi kapan gerangan tembakan peringatan itu dilakukan? Apakah pada bagian awal ataukah merupakan langkah berikutnya, langkah kesekian yang dilakukan setelah polisi melakukan langkah-langkah pendahuluan? Ini pun merupakan bagian dari persoalan nomor 2 yang saya katakan tadi, seberapa prosedural, seberapa proporsional, dan seberapa profesional tindakan tim patroli ketika mereka melihat bahwa di hadapan mereka ada situasi yang sangat mungkin akan memunculkan peristiwa pidana. Baik, nanti saya akan kembali ke Mas Sopian untuk mengetahui bagaimana sebetulnya respons dari keluarga tentang penjelasan dari kepolisian bahwa ada dugaan tawuran, ada indikasi akan terjadi tawuran, kemudian ada pembubaran yang dilakukan oleh tim patroli hingga memicu para remaja ini berlarian sampai akhirnya ada yang entah itu tercebur atau menceburkan diri ke Kali Bekasi. Sesaat lagi pemirsa, usai jeda. Ada isu suara tembakan ya ketika hal itu terjadi. Untuk membubarkan, membubarkan. Berarti memang ada ya Pak ya? Iya. Oke. Pak, tapi tim patroli yang bertugas malam itu sudah diperiksa propam? Sudah diperiksa sama propam. Memang ada tembakan ya Pak? Ada untuk membubarkan massa. Baik, kembali lagi di Prime Time News pemirsa. Mas Denny, saya mungkin ke Anda dulu soal suara tembakan ya. Apakah dari pos atau dari tempat Anda berada pada saat malam hari tersebut, itu mendengar juga ada suara tembakan? Sama sekali nggak kedengaran sama sekali, Mbak. Nggak dengar apa-apa. Jarak tempat Mas Denny ketika dimintai bantuan oleh tim patroli ke lokasi kejadian di Kali Bekasi itu berapa jauh? Ya kurang lebih mungkin kemungkinan ada 1 kiloan ada kayaknya, Mbak. Waktu dimintai itu langsung dengan berlari, jalan kaki atau menggunakan kendaraan? Menggunakan kendaraan, Mbak. Soalnya kan jauh. Oke, jadi harus menggunakan kendaraan setidaknya untuk mencapai lokasi tersebut ya. Tapi dari tempat Mas Denny itu tidak terdengar suara tembakan polisi ya? Enggak sama sekali, Mbak. Oke, baik. Mas Sopian, dari yang sudah beredar dan disampaikan oleh kepolisian bahwa ada dugaan akan terjadi tawuran, makanya ada kumpul-kumpul remaja di sebuah gubuk ya di dekat Kali Bekasi tersebut. Respon dari keluarga mengetahui ada dugaan tawuran, kemudian akhirnya proses pembubaran yang dilakukan oleh kepolisian lah yang akhirnya membuat mereka panik dan sampai ada yang terjebur atau menceburkan diri ke Kali Bekasi. Apakah itu bisa diterima oleh keluarga? Ya, kalau kami dari keluarga Ahmad Dafi ya, karena kita tahu keseharian Ahmad Dafi itu memang anak yang manja, anak yang mandiri, gitu. Dan juga dia juga masih anak SMP gitu. Dan itu kebanyakan kan anak-anak remaja di atas 17 tahun ya. Gitu. Karena saya juga bicara dengan temannya hewan selamat pada kejadian itu. Jadi awalnya itu memang undangan ulang tahun gitu kan, undangan ulang tahun gitu. Nah terus diajaklah ke sana karena memang tidak tahu, mereka tidak mengetahui mau ada tawuran atau apa. Yang mereka ketahui ya memang ada undangan ulang tahun, mereka di sana sempat makan di tempat acara gitu. Nah setelah dari situ
langsung mereka diarahkan ke TKP, itu pun tidak tahu mereka mau apa di situ gitu. Karena saya yakinin adik saya ini tidak mungkin gitu dia mau ikut tawuran, kalau apalagi dia mengetahui kalau rencana itu mau tawuran gitu. Karena saya sendiri tahu banget karakter anak itu, anak yang manja dan memang anak rumahan, sehari-hari itu di rumah gitu, Mbak. Mas Sopyan, tapi acara ulang tahun itu benar adanya ya? Memang Davi dan temannya itu sama-sama pergi ke acara tersebut, betul itu ya? Iya, betul. Tadi Mas Sopyan bilang setelah dari situ kemudian baru diarahkan ke TKP. Siapa yang mengarahkan? Nah, karena dari acara itu, setelah acara bubar itu, nah mereka diarahkan ke TKP itu. Nah, di TKP pun mereka nggak tahu mau ada apa di situ gitu. Yang mengarahkan siapa, Mas Sopyan? Gitu, Mbak. Nah, kalau yang mengarahkannya tidak tahu, karena mereka kalau ini ya berbarengan gitu. Setelah bubar itu mereka berbarengan ke tempat TKP dan tidak mengetahui mau ada apa. Oke. Mas Reza, kalau dalam keadaan gelap kemudian ketakutan, refleks menceburkan diri ke kali itu sangat mungkin terjadi ya, Mas Reza? Situasi yang digambarkan oleh Pak Sopyan terkait dengan almarhum Davi tadi, terus terang mengingatkan saya pada situasi serupa yang menimpa Ananda Afif Maulana di Sumatera Barat beberapa bulan silam. Jadi ada polemik dari pihak kepolisian yakini bahwa target sedang akan melakukan tawuran, kemudian mereka dipergoki oleh tim patroli kepolisian, lalu kerumunan yang akan tawuran tersebut kabur kocar-kacir dan melakukan tindakan yang fatal sampai melompat dari atas jembatan. Dalam kasus ini melompat ke sungai. Sementara dari pihak keluarga tidak teryakinkan bahwa anggota keluarga mereka tercinta adalah anak yang akan melakukan tawuran ataupun perbuatan-perbuatan menyimpang lainnya. Nah, karena ada dua kemungkinan yang sama-sama perlu diuji di lapangan, maka menurut saya akan sangat baik seandainya kasus semacam ini diinvestigasi dengan membentuk sebuah tim gabungan agar kerja investigasi tersebut tidak a priori, artinya tidak condong ke kanan dan juga tidak condong ke kiri. Dengan segala hormat saya ke lembaga-lembaga negara yang ada, tetapi mencoba membaca paling tidak indikasi skeptisisme di kalangan masyarakat, maka saya memandang bahwa pembentukan tim gabungan tersebut sedapat mungkin melibatkan representasi masyarakat yang bukan mewakili lembaga negara. Dengan adanya tim gabungan semacam itu, maka polemik akan bisa diatasi sampai kemudian kita tiba pada sebuah simpulan. Apakah dalam situasi kritis target atau sasaran memang mungkin berbuat fatal sedemikian rupa yang berujung pada peristiwa meninggal dunia, ataukah ada tindakan yang katakanlah eksesif yang dilakukan oleh tim patroli yang mengakibatkan munculnya dua masalah sekaligus. Pertama terkait dengan seberapa jauh ketepatan dalam menyikapi situasi yang terindikasi akan terjadi tawuran, dan seberapa jauh langkah mitigasi dilakukan oleh tim patroli ketika mereka mengetahui bahwa target ternyata masuk dalam situasi kritis yang sangat mungkin menghilangkan nyawa para target tersebut. Kalau begitu Mas Reza, dengan diterjunkannya Propam Polda Metro Jaya untuk menyelidiki apakah ada pelanggaran SOP yang dilakukan tim patroli perintis Bekasi Kota saat membubarkan massa itu, apakah itu saja tidak cukup, Mas Reza? Saya dalam posisi mendukung otoritas penegakan hukum. Sungguh-sungguh saya terus-menerus memompa keyakinan pada diri saya bahwa pengungkapan kasus ini, investigasi yang dilakukan secara internal oleh otoritas kepolisian akan bisa menjawab permasalahan secara tuntas. Tapi izinkan saya juga untuk pada saat yang sama tidak bisa tutup mata terhadap kenyataan bahwa paling tidak sebagian kalangan atau sebagian masyarakat acap kali bertanya-tanya tentang seberapa tepat pihak kepolisian sendiri melakukan investigasi hingga bisa dikatakan tuntas, menyeluruh, objektif, dan transparan. Atas dasar itulah maka saya katakan tadi,
akan sangat baik seandainya dibentuk oleh sejumlah pihak secara terpadu menjadi sebuah tim gabungan yang melibatkan representasi non lembaga negara. Baik. Terakhir, Mas Sofyan, apa tuntutan dari keluarga almarhum Davi ke penyidik yang saat ini sedang menginvestigasi kasus ini? Ya, kalau kita dari keluarga, awalnya ya bersyukur dulu ya, jenazah adik kami sudah kita kebumikan. Dan selanjutnya kalau memang ada kesalahan prosedur atau SOP cara penanganan dari pihak kepolisian, apalagi sekarang sudah masuk ke Propam Polri untuk pemeriksaan dari 9 polisi itu, ya kita sih berharap keterbukaan informasi untuk para keluarga korban juga atas tindakan kepolisian yang memang kalau ada kesalahan prosedur, ya kalau memang harus ditindak sesuai dengan kode etik kepolisian gitu ya, kita berharap ya seadil-adilnya buat kita keluarga korban untuk bisa kepolisian kalau memang ada kesalahan prosedur untuk menindak sesuai dengan kode etik polisi, mungkin itu Mbak. Baik, kalau begitu. Mas Sofyan, terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan waktu untuk bersedia kami wawancarai, dan sekali lagi kami Metro TV mengucapkan turut berbela sungkawa. Dan terima kasih juga kepada Mas Denny serta Mas Reza yang sudah bergabung dalam dialog ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.